ومن وجاهد بالجنة يرفعنا بإسرار المنوال وعليم منفعة في الدين والآخرة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yaqulu alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita umur, kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, dan Allah meridai kehidupan dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah di baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dzurriyyah pengikut beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang ulun hormati Ketua Takmir Masjid Al-Bilal Bapak Haji Sutanto beserta seluruh jajarannya, ulun hormati jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita hadis yang ke-22. Sebulan libur mungkin bulan sekali ya. Nah. Ya, tidak takutnya keulang. Ya. An Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah, nama beliau Jabir bin Abdullah al-Ansari, orang Ansar. Gelarnya adalah Abi Abdullah, ayah Abdullah. Namanya Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir ini punya ayah namanya Abdullah, punya anak namanya Abdullah. Nah, jadi ayahnya Abdullah, kemudian inya anak Abdullah. Ya Allah, kita kadang mau ulang biasanya. Namanya kalau melihat di KTP orang Arab itu Muhammad Ali Hamid misalnya, Muhammad Ali Hamid. Muhammad itu nama orangnya, Ali itu nama abahnya, Hamid itu nama kainnya. Nah, itu sudah KTP hubungannya. Ali Zainal Abidin namanya Ali, ayahnya adalah Zainal Abidin. Nah gitu. Kamu kita kan Iblis misalnya, Mar'i, Jalis, Taib, semua nama kita. Kalau orang tidak, namanya pendek-pendek. Kadang-kadang nama ayah itu ulang diolah ke nama anak. Dan kita jarang kedobel kelola, jarang sama. Nah, Jabir bahwa anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nah Jabir ini di sini ada dikatakan perawi hadis ini, Jabir ini memiliki seorang ayah. Ayahnya adalah salah satu sahabat yang syahid ketika perang Uhud. Nah, ketika syahid itu Jabir ini masih lagi dalam keadaan wa sagir, halus. Ketika hadir di Bai'at Aqabah, maksudnya bersama ayahnya janji setia kepada Rasulullah, beliau masih halus. Nah, ketika perang Uhud, Jabir ini sebenarnya ingin ikut berperang.
Jabir oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Jadi dilarang, jangan ikut, ikam urusi aja dengan sanak berbinian. Kalau tidak salah jumlahnya itu ada 9 orang. Nah, pas juga yang ayah syahid di medan perang ketika perang Uhud, lalu Jabir ini mengurusi bahasanya dengan sanak berbinian 9 orang. Bayangkan. Dan memang orangnya luar biasa, sifat-sifatnya itu hampir keseluruhan perang bersama Rasulullah itu dikatakan di sini 19 peperangan umpat bersama Rasulullah, pemberani. Nah, makanya karena sering ikut bersama Rasulullah, maka Jabir ini orang kedua setelah Abdullah bin Umar, anak daripada Umar itu, Abdullah bin Umar, yang banyak meriwayatkan hadis sebanyak 1540. Ya, kalau jarang-jarang bertemu Nabi, kayak apa hendak dengar hadis Nabi, ya gitu kan. Orang tuh umpat anak mari Nabi kayak Abu Hurairah tuh kan. Makanya banyak kan Nabi Hurairah, wajar aja banyak karena ajak umpat Nabi. Kita kan melihat kadang-kadang ada orang tuh masya Allah guru tuh alim luar biasa. Ya iyalah, alim, orangnya duduk ngaji bertahun-tahun atau berpuluh tahun. Kita seminggu sekali atau sebulan sekali ini terus lagi mahayal alimul alam itu bisa doang. Wajar aja wajar. Nah, kadang-kadang kita duduk aja, kadang-kadang bisa aja tuh kan, kadang-kadang belum paham gitu kan. Nah, makanya orang dulu tuh ngajinya ya luar biasa. Dada bang sebulan 2 bulan yang dada dulu tuh istilah kilat-kilat tuh dada kan, wah ini kan kilat tuh ngaji kilat, pesantren kilat, semuaan kilat, subuh aja ya mau kilat kesini. Kalau ada yang buka pengajian subuh kilat, banyak umpat tuh. Sebenarnya bukan kilat sih sebenarnya. Nah, tetap aja berproses, cuma untuk mengenalkan dengan metode lebih mudah aja bang, itu aja. Kadang-kadang yang Allah ada yang kilat-kilat tuh. Cuma durasinya dipendekkan supaya orang ada jenuh gitu, nanti ada jenuh. Pesantren kilat ya sementara Ramadan aja gitu aja. Nah, maka banyak orangnya sama muhibban lil jihad, hobinya berjihad. Kemudian suka dengan ilmu. Di akhir umur daripada Jabir bin Abdullah ini, usiba bil umma, harus merelakan kehilangan penglihatan. Jadi sahabat itu sama kayak kita manusia. Ada yang sakit, ya kan? Ada yang meninggal terbunuh, ada yang harus kehilangan. Yang di sini beliau di akhir umurnya buta. Nah, ya tadi sama seperti kita manusia bisa sakit. Jangan dikira hebat sahabat itu tidak pernah sakit. Nah, cuma yang kita contoh adalah bagaimana para sahabat itu senantiasa bersama Nabi dan ikut berjuang dengan Rasulullah. Nyaman tidak nyaman itu diikuti. Nah, kalau kita kan tidak ada lagi artinya yang medan perang, cuma hanya memperjuangkan apa yang ada. Bagaimana caranya senantiasa mencintai Nabi, bagaimana senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di rumah tangga kita, dalam kehidupan tangga kita. Bagaimana senantiasa mengikuti tunjuk arah bimbingan Nabi Muhammad SAW agar kita itu senantiasa ingat dengan Rasulullah. Nah, itu aja kita sudah. Kemudian wafat di Madinah, umurnya panjang 94 tahun. Wah, mudahan panjang umur kita. Panjang umur kawan, matian dah adanya. Ke pasar ada lagi yang kenal, kemana-mana ada lagi yang kenal, ada lagi ya ini. Karena ini sekilas daripada perawi hadis ini. Apa kata di sini dikatakan bahwa ada an-rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Seorang laki-laki ini tentu sahabat, tidak dikatakan siapa yang bertanya. Apa kata sahabat, kata seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi, faqala ara'aita idza shallaitu maktuban. Bagaimana menurut pendapat dia nih Rasulullah? Bagaimana menurut dia? Kalaulah ulun ini shallaitu maktubah, sembahyang
hanya 5 waktu saja. Al-maktubat di sini adalah sholawatul khams, sholat 5 kali dalam sehari saja. Artinya apa? Sembahyang subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu aja sembahyang. Tapi sembahyangnya tentu di sini sembahyang yang sebagaimana yang diminta oleh syariat kita. Syarat, memenuhi syaratnya, rukunnya, ya kan, kemudian menjaga sunnah-sunnahnya, dan tentu dengan adab-adab dan kekhusyuannya, gitu. Nah, sholatnya sholat itu aja, tidak melakukan sholat sunnah qobliyah, tidak melakukan sholat ba'diyah, tidak sholat qiyamul lail, tidak sholat witir dan duha, sembahyang itu aja. Nah, wasumtu Ramadan, dan ulun berpuasa hanya di bulan Ramadan. Ramadan ya, setahun sekali. Ya Allah, itu pun 29 aja. Sesekali bisa 30. Nah, tentu bulan puasa, maksudnya di sini puasa Ramadan dengan segala syarat rukun dan sunnah dan adatnya. Artinya tidak hanya menjaga yang membatalkan secara zahir, juga yang membatalkan secara pahala. Itu dijaga. Ini bulan apa? Safar, di Safar Maulid kalau makanan pulang, makanan tuh susah jaga badan. Kayak apa? Berniat mulai rumah sudah, aku makan melalui jaganya aja. Jadi sekalinya kambing guling keluar. ada kawan. Tapi ada ulun pernah melihat di sini yang ngomong tahan, makan buahnya aja tahan. Cuma setahan-tahannya beliau menjalankan langsung ke tempat itu. Ada berlawas-lawas juga beli di sini. Nah, mungkin kalau takut terhilap-hilap ke sesuatu dengan menjalankan, beli keluar Pak, kalau nggak bisa jalan, makan buahnya aja. Nah, sudah sembahyang 5 waktu, kemudian puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan ulun menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ulun mengerjakan sesuatu itu yang halal dan ulun beretikat bahwa itu halal. Misalnya, ulun mengerjakan satu, ulun menikah, itu halal kan? Nah, halal, dan beretikat bahwa nikah itu juga halal. Mengerjakan itu aja. Kemudian tentu ketika dia menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, wa haramtul haram, dan ulun mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya tidak mendekati apalagi mengerjakan. Nah, kita jangan sampai terbalik akhir-akhir ini. Ini bukan ulun, mohon maaf ibu-ibu, nah, ini rentan nih ibu-ibu, karena provokasi ustadznya ini jadi. Sekarang kan ada istilahnya, itu bukan sekarang sih, mulai juga ya, istilah poligami. Dan ini hal yang kadang-kadang sangat menyeramkan bagi sebagian besar barangkali atau keseluruhan ibu-ibu. Nah, bagaimanapun ceritanya poligami itu, meskipun sudah diatur nih ya, halal, jangan sampai kita terbalik zaman sekarang itu bahwa itu perbuatan yang salah sehingga dijauhi. Orang tuh menikah 2, 3 sampai 4. Ini istilahnya menikah, istrinya ridho, meskipun istri ridho itu meskipun pakai derayan air mata itu bang istilahnya kan. Cuma dapat izin itu, nah ada dapat SIM-nya, surat izin menikah lagi itu kan. Nah, artinya apa? Tentu ada prosedurnya sekarang. Nah, zaman sekarang orang kadang-kadang menganggap hal orang yang menikah 2 istri 3 itu hal yang aib. Sementara orang yang melakukan perzinahan dianggap sebagai hal yang biasa. Itu kan sudah terbalik. Kita mengharam, bahasanya itu tidak membolehkan apa yang dibolehkan oleh Allah dan membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah. Terpaling atau tidak. Jadi itu halal. Gitu. Meskipun sekarang harus ada aturannya, harus ada persetujuan istri yang pertama lah. Nah, yang pertama. Lalu kita ngerti juga masalahnya nih. Artinya apa? Itu halal. Jangan sampai kita anggap haram. Zina sampai kapanpun, apapun mukaddimahnya, berjalan berduaan, berjapaian, hukumnya haram. Nah, zaman sekarang kan sudah biasa. Kembali kita tujuan. Kita kadang-kadang heboh kerja sihirnya, jarang-jarang di Tenggara sudah ya.
lihat sebulan sekalinya ada, sekalinya begitu pulangnya. Nah, jadi kisah ayah air bujur nah, padahal saja istri beliau setuju aja. Nah, sementara yang tadi perzinahan dia tutup mata. Sampai terjadi di keluarga kita sesuatu yang kita anggap biasa, anak kita dibawa orang, keluarga kita dibawa orang, cucu kita dibawa orang, dunia. Nah, itu kan terbalik. Nah, yang maksud di sini memang apa yang dikerjakannya halal, diikatkannya halal. Nah, tidak terbalik. Makan minum itu halal. Yang mana yang halal, halal. Ini halal. Yang mana yang haram, dijauhinya. Misal apa? Al-khamar, jauhinya. Kemudian membunuh, jauhinya. Itu haram. Palanya tetap aja seumur hidup diingati. Zina itu haram, minum khamar itu haram, membunuh itu haram. Setelah pertanyaan itu, walam azid ala dzalika syai'a. Ulun ini tidak menambah apa-apa selain ibadah yang tadi. Yang wajib aja, sembahyang yang wajib, puasa yang wajib, ulun mengerjakan yang dihalalkan oleh Allah aja, ulun kerjakan, yang haram-haram ulun jauhi, ya kan, itu aja. Tapi ulun kadang membanyak di amalan yang lainnya. Ya tentu ya, meskipun tidak disebutkan di sini zakat, tetap saja karena zakat hukumnya wajib, dia mengerjakan zakat kalau ketika itu dia sudah dihukumkan wajib zakat. Haji pun termasuk wajib kalau dia sudah diberikan kemampuan. Bukan berarti dua ini hilang ketika teks atau hadis ini tidak menyebutkan dua itu. Karena ini sudah jelas rukun Islam itu dua yang terakhir adalah zakat dan haji. Haji ini setafa'ta ila sabila kalau mampu. Nah, jadi kalau ada duit aku berhaji, ya kan? Nah, kalau aku ada yang berzakati berzakat, kemudian yang wajib setahun sekali zakat fitrah, itu aja. Nah, ulun kada nambah apa-apa. Bersedekah nyumbang ke masjid kada pernah, nyantuni anak yatim kada pernah, bahasanya. Nah, artinya berzakat pun zakat fitrah aja. Adkhulul jannah, apakah ulun ini bisa masuk surga dengan amalan yang sangat terbatas tadi? Kalau orang sembahyang wajib bisa kada ditambahin? Ada bisa, dikurangi, ada bisa. Puasa Ramadan bisa kan ditambahin? Nggak bisa. Bisa dikurangi? Nggak bisa. Itu sudah. Tetapi yang sunnah-sunnah seberapa kuat tidak. Nah, tetapi sahabat ini menanyakan, ulun tidak menambah amalan yang lain. Artinya yang amalan sunnah tidak yang wajib. Bisa tidak masuk surga? Lalu dikatakan Rasulullah, nah, kata Rasulullah, ya bisa menyebabkan masuk surga. Nah, jadi satu, di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang apa amalan yang paling besar nilainya di hadapan Allah yang pertama. Urutannya, artinya apa? Yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Meskipun amalan kita yang wajib tadi bukan buah, katakanlah, bukan membuahkan daripada surga. Artinya tidak wajib bagi Allah memberikan kepada surga. Ada istilahnya ini karena orang tua semuanya Allah. Nah, insya Allah artinya sudah berumur. Syekh Ibnu Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang Al-Hikam itu mengatakan, min alamatil i'timad 'alal amal, di antara tanda orang itu berpegang kepada amalannya, nuqsanur raja inda wujudi zalal, dia akan kehilangan atau harapannya tidak lagi full ketika dia terjerumus kepada kesalahan. Nah, kita disuruh beramal tadi ya, dikatakan amalan, kata sahabat, boleh apa kalau ulun beramalan yang wajib aja apakah masuk surga? Ya, bisa masuk surga. Tetapi jangan sampai beretikat bahwa amalan itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Karena di dalam hadis yang lain dikatakan itu, kata Rasulullah, la yudkhila ahadan, Allah tidak akan pernah memasukkan, tidak akan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga amaluhu amali. Tidak seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga oleh amalnya al-jannata ke dalam surga. Kemudian kata-kata para sahabat termasuk engkau, wala anak termasuk aku.
Apapun amalan kebaikan itu tidak akan bisa amalan itu memasukkan aku ke dalam surga. Illa ayyatagamani Allah birahmati minhu wa fadlih. Kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku dan karunia. Artinya apa? Kita masuk surga hanya dengan rahmat Allah. Oleh karena yang bisa memasukkan kita ke dalam surga rahmat Allah, maka jalan selamatnya adalah setiap kita beribadah, wajib kah sunnah, niatnya bukan mengambil upah daripada kewajiban yang kita kerjakan, tetapi hanya mengharap rahmat Allah. Karena berbeda kalau orang berpegang dengan amal itu. Kalau dia banyak amalnya, lalu berpegang dengan amalnya, maka akan kemungkinan dia terjerumus kepada kesombongan. Dulu ada cerita dikatakan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti itu, Syarah Al-Hikam itu, ada seorang perempuan yang berdoa kepada Allah ketika munajat di malam hari. Allahumma inni as'aluka bika li. Ya Allah, ulun meminta dengan berkah cintanya engkau kepadaku, tolong berikan aku keafiatan, berikan aku kesehatan, berikan aku rezeki. Lalu seorang laki-laki yang mendengar munajat seorang perempuan di malam hari itu aneh. Kenapa dengan berkat kasih sayang Tuhan kepada dirimu, seharusnya dengan berkat sayang engkau kepada Tuhan mintalah. Nah biasanya gitu kan biasanya gini, ya Allah dengan berkat ulun bangun malam, ya kan? Biasanya kan begitu kan, dengan berkat ulun sembahyang ini, gitu kan? Artinya dengan berkat ulun cinta kepada engkau, ya Allah berikanlah afiat. Sementara doa perempuan ini, ya Allah dengan berkat kasih sayang engkau kepada diriku, muliakanlah aku. Jadi kata laki-laki tadi, setelah bangun malam, setelah selesai sholat, apakah tidak terbalik kalimat doa yang kau panjatkan tadi? Bukan misalnya ya Allah, kita itu kan kalau bangun malam dan kita cinta kepada Allah, seperti itu kan kasat mata kita. Tetapi yang diucapkan perempuan tadi, ya Allah dengan kasih sayang engkau kepada aku, muliakanlah aku. Jadi kata perempuan tadi tidak seperti itu. Kalau Tuhan tidak mencintai aku, niscaya aku tidak mungkin duduk bisa bermunajat di hadapan Allah di waktu yang afdal dan mulia. Karena Allah sayang dan cinta aku, maka aku diundangnya dan aku dapat bermunajat di hadapan Allah. Artinya siapa? Siapa yang baik ketika saat itu seorang hamba itu orang yang berpegang dengan rahmat Allah. Dari doanya dia sudah tahu. Artinya apa? Ya Allah, kalau pian tidak menolongi ulun mulai ketika sebelum tidur sampai bangun, niscaya tidak akan terjadi ibadah ini. Meskipun ulun itu berhimmat bagaimanapun caranya, tapi karena engkau memperkenankan tanda bukti sayang, engkau perkenankan ulun duduk, bisa bermunajat, bisa sholat, maka berilah ulun keafiatan dan kemuliaan. Itu orang yang berpegang terhadap rahmat. Tapi kalau kita berpegang pada amal, nah kadang-kadang kita itu, ya Allah dengan berkah ini seakan-akan kita. Padahal semuaan itu tidak ada dari kita. Dicontohkan lagi oleh Syekh Ramadan Buti itu, ada seorang ayah. Kalau kita melihat seorang ayah, ketika mendidik anaknya dengan baik dan sebagainya, lalu kata sang ayah, kalau engkau dapat ranking 1, aku akan berikan hadiah yang sangat luar biasa, ya kan? Lalu kemudian anak itu ranking 1, artinya apa? Dia berhak mendapatkan hadiah yang dijadikan oleh ayahnya. Secara kasat mata orang melihat bahwa yang hebat adalah anak, pintar anaknya, ya kalau sampai dapat ranking terus. Tetapi padahal kalau orang mau teliti siapa yang hebat di balik kesuksesan anak, mulai mendidik lagi halusnya, membiasakannya, ya kan, mengongkosinya. Ya kalau dari siapa anak itu darah daging siapa? Artinya keturunan itu ada ya. Kita tuh kan kadang-kadang menyangkal ada keturunan kalau ayahnya pintar berdagang, ada tuh biasanya keturunan berdagang. Ya kan gitu nah. Darah daging siapa? Sehebat-hebatnya anak itu berasal daripada ayahnya. Nah, artinya apa? Anak tidak lupa aja. Semua. Artinya apa? Sehebat-hebatnya kita ini adalah kasih sayang Allah.
kalau kita mau melihat. Artinya apa? Kita tidak bisa sombong. Tidak ada celah untuk kita sombong. Nafas akun Tuhan, pikiran akun Tuhan, hati akun Tuhan. Kalau usaha ini, tutup aja hati dalam keadaan sehat. Allah tutup hati kita pada saat ini. Tidak akan ada orang yang berhadir di masjid ini. Ya kalau tertutup hati ya, meskipun dalam keadaan sakit, katakanlah mudah saya tolak di atas santai dan sakit, Allah masih bukakan hati kita. Allah tolong kita, masih bisa duduk di sini. Maka kata Ibnu Athaillah Sekandari, tanda di antara orang itu berpegang dengan amalnya ketika dia terjerumus ke dalam dosa, dia cepat putus asa terhadap Tuhan. Ini kekurangan amal gitu, putus asa. Padahal Allah itu tidak tergantung amal kita. Orang tua kita aja, ya kalau kita baik, orang tua kita sayang kan? Sayang. Kebaikan kita bisa menyebabkan orang tua memberikan hadiah ya kalau. Kalau kita jahat, apakah orang tua kasih sayangnya kepada kita? Tidak. Berubah? Tidak. Kalau kita berpegang kepada amal kita, memandang orang tua, tidak akan sungkan. Tapi kalau kita menganggap orang tua kita berpegang teguh, kapanpun dimanapun ini hasil kasih sayang orang tua kita jahat pun pasti kembalinya kepada orang tua kita. Karena orang tua kita sifatnya adalah penyayang. Allah pun kasih sayang kepada kita. Nah maka ini amalan, bukan jangan sampai kita beretikat bahwa amalan kita ini yang menyebabkan, maksudnya bisa wajib wajib memasukkan kita ke dalam surga. Tetap aja ini salah satu sebab aja yang mendatangkan rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surga. Nah, paham supaya nggak ada salah. Nah, kalau pernah bingung karena bilanya banyak amalan, kalau orang pegang dengan amalnya sombong. Kalau amalannya sedikit, ini merasa putus asa atau ini terjerumus terhadap dosanya. Karenanya hitungannya Tuhan ini hitungan banyak-banyak kan. Bila banyak amal, baik Tuhan dengannya pasti. Bilanya dikit amal atau berdosa, Allah kada sayang. Padahal pendosa pun Allah menunggu rintihan orang yang pendosa. Nah, supaya kada salah kita memahami apa sebenarnya yang pada hakikatnya yang memasukkan kita ke dalam surga ini. Ada seorang dulunya adalah perompak, mungkin sering kita dengar, Fudail bin Iyad itu salah seorang ulama ya kan, ulama. Jadi gaulnya merampok aja, merampok. Lalu pada kemudian hari terbuka hatinya karena mendengar ayat Al-Quran, ayat Al-Quran yang dibaca oleh salah seorang perempuan kalau tidak salah. Sampai pada akhirnya bertobat, kemudian bertobat sebelum taubat, kemudian beribadah. Nah, meskipun banyak ibadahnya, Fudail bin Iyad ini tidak pernah berpegang terhadap ibadahnya. Artinya apa? Kasih sayang yang dirasakan Allah itu lebih besar daripada ibadah yang dia lakukan. Maka dia berkata seperti ini dalam kalimat itu, "Lau ya'istu min rahmatillah lahalaktu." Kalau aku putus asa daripada merasakan kasih sayang Allah, aku akan binasa. Kita ini kan manusia, bisa aja terjerumus ke dalam dosa. Ingati sedosa-dosanya kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Bertaubat. Taubat sudah taubat, lalu kemudian beribadah. Ingati ibadah kita itu mendatangkan rahmat Allah. Kalau kita niatnya memang ya dari itu mengharap rahmat Allah. Kalau kita minta upah, beda, itu orang hitungan berdagang untung rugi. Bila kada ada upahnya dan mau. Nah, ada mau. Turun ke rumahnya kita. Rumahnya kita kalau mau dan mau itu. Sementara Tuhan tidak seperti itu. Modelnya tuh dari mana? Bisa aja hitung-hitungan untung rugi model seorang. Sementara ini model Tuhan semua. Apa coba model kita? Ada enggak? Nah, jadi kita itu kada pernah mau jumawa itu ada. Sudah, mudahan kita masuk surga saudara. Wah, ini puasa yang ada ya, puasanya ada. Nah, cuma di sini dikatakan
wa haramtul haram, dia tidak mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Permasalahannya di kita, sembahyang yang wajibnya aja, itu pun subuh kadang-kadang bisa tertinggal. Ya kalau puasa Ramadan aja juga, ya kalau itu pun kadang-kadang mata kita masih bisa jelalatan, mulut kita masih bisa sembarangan. Nah, permasalahan yang paling berat adalah kita masih terkerjakan yang diharamkan oleh Allah. Ini yang di sini mengerjakan apa yang ada aja yang wajib, tapi yang haramnya tidak dikerjakannya. Maulah bocor, kada mau bocor. Bujur aja, berusaha sedikit aja, komponan aja. Tapi judi jauhinya, judul jauhinya, belanja diaturnya. Melaratlah, ada bakal malah melarat, insya Allah tuh cukup aja. Tapi biar banyak, ya Allah, biar banyak usahanya. Judi iya, ngobat iya, insya Allah tuh habis. Apalagi berdagang kelontongan juga pas-pasan. Judi iya, ya Allah, apalagi obat iya, warung remang-remang iya, insya Allah melarat, gitu kan? Akhirnya apa? Berjuta-juta mencuri. Kenapa? Bang. Nah, jadi jangan dikira sembahyang tidak rahmat. Tadi itu Bang, yang haramnya itu. Karena yang menjauhi yang haram ini lebih berat daripada yang mengerjakan ibadah. Berat. Nah, kemudian lagi dikatakan pensyarah di sini, habis sudah kisahnya. Ya Allah, artinya jangan kita celah orang-orang yang misalnya kelihatan ibadah sunnahnya sedikit. Nah, jarang puasa sunnah orang muda. Ini puasa Ramadan ini jarang bangun malam orang muda. Iya. Siapa tahu orang jujur jarang mengerjakan yang sunnah, tetapi dosa tapi ada. Kita tidur kesana kemari, puasa iya, ini iya, dosa lancar juga. Jadi kita tahu yang mana yang tekor kadang, mana hitungannya ada. Kalau dosa tidak ada istilah diterima atau tidak. Kalau orang berzina, ada mungkin verifikasi ada ikhlas ketika berzina. Nah itu, kalau ada ikhlas, ada berdosa, nggak ada. Kalau orang berzina, ikhlas tidak ikhlas hukumnya haram. Tapi kalau beribadah, ada verifikasinya. Syarat sahnya cukup enggak? Wudu kada sembahyangnya, ikhlas kada, tulus kada, ya kan? Rukuknya sempurna, baru dapat pahala. Kalau dosa enggak ada verifikasi. Aku pada ikhlas tadi jangan berzina aja. Berarti karena tulisannya berdosa enggak ada. Nah itu kadang-kadang kita itu bisa tekor di situ. Nah sudah selesai. Kemudian walakin, tetapi kata pensyarah, al muslimu yarghabu da'iman fi ziyadati rasidihi minal hasanat. Normalnya orang muslim itu senantiasa hendak menambah-nambah tabungan kebaikannya. Kita itu apa aja ingin tambah. Duit, ada duit 100 juta sudah nih, tawari jangan. Hendak tambah duit lagi kira-kira 200. Hendak. Apa aja? Makan misalnya. Makanya aman nih, hendak bertambah. Hendak. Rumah hendak bertambah. Hendak semua. Bini hanya aja. Hendak. Semua aneh. Umur hendak bertambah. Hendak. Setiap yang baik-baik kita ingin bertambah. Baju kita tuh sudah banyak sebetulnya, tapi hendak tak ditambahi lagi. Hendak. Motor 10 sudah di rumah, kata pakai juga, tambahi lagi, mau ke lagi. Hendak. Nah sama, normalnya seorang muslim itu dia ingin tabungan kebaikannya itu bertambah terus. Nah untuk dapat bertambah tabungan kebaikannya, jalannya adalah ayat taqarraba ilallah bin nawafil wa sunnah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak mengerjakan sunnah. Karena sunnah ini yang bisa ditambahi semampu kita. Kalau puasa Ramadan haram hukumnya. Kalau 31, ya Allah, ada boleh 30 aja atau 29. Sembahyang 5 waktu aja dan maghrib 3 rakaat. Ada boleh. Makanya imam kalau kelebihan kurangi, kalau kurang harus 3 rakaat.
Kemudian yang sunnah-sunnah tadi, jabiratun artinya apa? Mukmilatun likulli naqsin fil faraid. Tugasnya adalah kalau ada di bagian sholat wajib kita itu ada yang cacat, sholat sunnah inilah yang menapali kecacatan sholat wajib di kita. Kita itu ada cacatnya sholat maghrib itu pasti ada. Imamnya kan pasti ada. Jangan dikira imamnya bersurban kita ada cacatnya, ada aja celahnya dalamnya kita kadang tahu. Nah, untuk mengurangi kecacatan tadi atau napali, kalau kita mengerjakan sholat sunnah. Nah, kemudian lagi rafi'ah, mengangkat fi'a'la derajat, mengangkat kita supaya derajatnya tinggi. Nabi itu letaknya di surga yang paling atas. Kalau hendak bersama Nabi, mau tidak mau umpati apa yang diwariskan oleh Nabi. Kita ini kan tidak ada lagi caranya untuk menuju kepada Tuhan itu kecuali dengan petunjuk Nabi. Siapa kita gitu? Siapa kita bisa menuju Allah tanpa Nabi? Nabinya sudah tidak ada secara kasat, secara ininya nih, kubur beliau di Madinah. Tetapi ajarannya masih ada. Dari mana kita? Ya dari ulama-ulama kita. Nah, makanya kita ini kan bisa yang langsung menuju Tuhan itu kada bisa. Menuju Nabi juga kada bisa, kada ada ilmunya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi hadis ini satu, senang kita. Artinya apa? Allah itu pasti sayang dengan kita meskipun amalan kita sedikit. Kalau Allah memberikan rahmatnya bisa masuk ke dalam surga. Yang penting kita perhatikan zaman sekarang ini yang paling berat adalah bukan menuju ke al-hilal saja, bukan al-hilal. Tapi ketika kita singgah di luar, bagaimana caranya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa. Warung banyak di luar. Singgah di situ silakan, anak STMJ, ngopi silakan. Jadi bagaimana untuk tidak terjerumus dalam dosa yang mandar-mandir di muka kita. Nah, masalah orang depan ini maka putih pula. Buat amun hitam ada melihat ini biasa aja. Ini putih, bungas pula. Duduk di kita pulang. Oh, bingung. Nah, itu yang berat. Amun kesini aman, dada yang buka paha. Kalau ada yang buka paha, dada juga yang hendak. Tuh semua kita sudah. Iya loh, lelakian kita ini. Tapi kalau di luar, nah itu yang paling berat di luar. Artinya apa? Yang haram tuh di tempat sekarang tempat kita itu sudah. Belum ada punya kawan. Sekarang posisinya ke Jawa, ya kan ke Jawa belajar. Jadi ujar ulun, hati-hati. Orang ini bahasa itu gagah, ganteng lah latihannya. Tinggi badannya daripada ulun, orangnya pas semuanya. Orangnya mukanya ke Korea. Sebutin aja pesan ulun. Nanti di sana hati-hati, Pak, hati-hati. Bebinian hati-hati. Nah, karena kami satu gagah. Yang kedua, kalau kita yang hendak dengan bebinian yang kada hendak itu berjauh pada mau jadi. Permasalahannya ikam gagah ini takutnya bebiniannya yang narik duluan tangan ikam itu yang repot. Nah, dan yang narik tangan ikam orangnya bungas. Kalau orangnya narik tangan kita kada bungas, ikam bunyi. Siapa ikam kan? Tapi kalau yang narik ini orangnya cantik rupanya, bisa pura-pura kita lalu aja, nah itu aja pesan. Dan memang berat itu lah. Belum pernah hidup itu ya, pernah sekali lah ada lawas. Yang lawas itu hidup yang jauh dengan beginian. Nah sekali ada beberapa bulan, 7 bulan yang hidup belajar itu tergabung, tapi halus jauh. Belum sudah selesai kuliah, yang di bawah ulun SMA, apalagi SMA. Oh, iya dulu lah. Jadi pas waktu itu mungkinnya karena mungkinnya biasa menganggap apa, karena kakak abang dalam mas, ya, pada terasa narik tangannya, tangannya narik. Kita jangankan ditarik tangan, melihat bijian aja di kelas ada pernah gitu kan, ditarik tangan kejut-kejut ya. Kenapa nyelak ini normal ya Allah, normal. Ya kan, makanya lu pesan tadi. Itu ulun yang awak halus, ya Allah, rambut keriting, payu ya bahasanya tuh kan. Apalagi kawan ulun tadi itu ulun pesan gitu. Ya nah, hati-hati lah, gagah ini pokoknya jangan sampai inilah
Karena lain-lain, kita kaum mulik misalnya karena malah bungas. Nah itu, jadi yang paling berat sekarang itu bang kita ini HP kita, ya Allah mudah-mudahan kita ini tadi itu bang niat kita nonton bola aja, ya Allah sekali nonton bola ada di iklannya tuh, iklan macam-macam tuh bang, namanya kita cari gratisannya kok, macam-macam iklannya, nah itu bang sudah, belum lagi WA dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz, ya kan? Lihat di profilnya, bungasnya profilnya, ya Allah, nah ada perasaan balasi. Padahal profil orang juga dipasangnya ya Allah. Nah itu sudah. Mudahan kita terjaga ya Allah. Nah mudah-mudahan ya dari itu ibadah kita sudah. Mudahan setiap ibadah yang kita lakukan Allah meridhai dan merahmati kita. Nah kalau misalnya kita terjerumus, kalau terjerumus cepat-cepat kembali kepada Allah. Karena Allah bukan hitungan tadi. Artinya bagaimana cara kita dekat kepada Allah, bertaubat daripada segala dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan yang dapat dulu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan barokahnya dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada lewat sedikit. Allah Subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya tenang dulu ya Ustaz. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik muslimin ma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa bika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi talabil ilm wa fi nasri al-jannati wa ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.